Oke guys, jadi ini saya lagi pasang kondensor kulkas Sanyo yang pendek. Jadi ini menggunakan 8U. Yang Anda perhatikan ini bukan masalah pasang kondensor. Saya tambahin oli nih, takutnya kurang oli ya. Sekitar segini ini ternyata walaupun kondisi mati ini naik ini ke kondensor ya. Jadi kalau misalkan Anda main tambah tidak tuang kompresor dicopot, ini jelas salah ini. Kalau misalkan masih penuh kemudian Anda tambahin, ini saya kasih contoh ini untuk Anda ini para pemula, ternyata ini naik ke kondensor. Oke. Ini oli. Apakah ini penyebab akan mampet ini? Ya, Anda perhatikan karena ini para pemula ntar masalah mampet bisa puyeng ini masalahnya seperti itu. Saya akan tes masukin metil kira-kira 2 tutup. Oke, langsung saya vakum. Saya tutup, langsung saya vakum ini. Ini masih keluar ini oli. Saya campur dengan metil. Apakah ini timbul mampet atau tidak? Ini jelas gara-gara tambah oli tapi sangat sedikit. Makanya kalau misalkan main tambah oli ini harus ini untuk menguji Anda ini. Copot kompresor tuang. Ini sisa atau tidak, kurang atau tidak, ini jelas ini. Kalau main tambah tidak dituang, ini jelas bisa berlebih ini. Jadi saya tes seperti ini. Ini lagi vakum ini ya. Ini jadi ini keluar ini bocor kerannya. Saya vakum ya. Oke. Saya akan tes ini. Apakah oli ini penyebab mampet? Ini akan menjadi pencerahan Anda para pemula. Saya akan tutup dan ini freon masih ngalir sebenarnya, bocor ini. Ya, saya buka freon. Ini freon. Freon. Nah, ini campur oli. Saya tutup ini ya. Ini keran freon ngalir terus ini. Sudah saya tutup dan saya akan buka dan mundur.
kondensor 8U ini ya. Ini anget langsung ke 6, 7 dan 8 ya. Jajal deleng nanduran ademe apa jero. Ke kamera nang jerone ana ademe apa bagian dhuwur. Jero. Tidak buntu ya, Anda dengerin. Anda dengerin. Suara ya Pak. Kurangin rona. Dengan ukurannya. Ini begini. Oke guys, seperti itu. Sebuah freon. Dengerin suaranya.
Oke guys, jadi seperti itu. Oke guys, saya buktikan lagi untuk Anda ini. Jadi yang namanya dengan vakum flushing ini ngapain? Kalau penyakit ini pasti ini. Jadi saya mengajak para pemula ini dari awal datang ini penyakit pasti. Kalau sehingga menjadi tidak benar, ini pasti ini salah kita. Kunci di kulkas ini hanya satu ini sebenarnya. Kapiler ini lancar, ini sudah pasti beres perkara. Mau flushing, mau vakum kayak apa, kalau kapilernya masih mampet, Anda habis. Saya buktikan ini. Saya akan potong. Oke, tadi saya buang. Jadi untuk ngeber saya buang. Dan saya akan tutup. Saya tutup. Anda bisa lihat di dalam itu. Mati jero. Nah, pateni lampunya ke. Ini asing semua ini. Ya. Jadi ini asing semua ini. Ini luar biasa lagi. Jadi Anda misalkan garap kulkas, ini flushing atau apapun, ini harus ketemu penyakit dari awal guys. Dan caranya saya cabut berapa menit, kemudian saya akan colokin bahwa kompresor ini startnya gampang, oli tidak ngumpul di filter. Cabut dulu 10 menit atau 7 menit, colokin start gampang, ini berarti sudah pasti beres perkara. Nggak usah ampere juga, ini nggak jadi permasalahan, karena intinya ini patokannya gulungan start gampang, enteng, sudah pasti ini benar ini. Oke. Oke guys, jadi ini kira-kira 7 menitan ini kurang lebih. Sebelum colokin, saya habis cabut ini cek las-lasan. Oke, kalau ada oli berarti ini bocor. Ya, di sambungan diantara kita yang las. Kemudian, apakah masih semula start ini gampang? Karena posisi ngisi freon ini lagi posisi hidup kompresor. Jadi setelah 7 menit, misalkan apa 10 menit, colokin hidupnya gampang kompresor ini, berarti 1 ampere sudah pasti benar. Kemudian tidak ada kebuntuan. Saya akan tes colokin ini. Oke. Ini hidup. Apakah di dalam sesuai juga dari hasil tadi, harus Anda lihat ini. Artinya ini mampet atau tidak, atau bunyi atau tidak, ada dingin atau tidak, ini dilihat juga sesuai hasil tadi terakhir ini. Oke, sudah hidup. Kemudian filter ini hangat, kondensor ini hangat, ini berarti jelas tidak mampet. Kemudian baru melangkah melihat di dalam nih. Ntar saya liatin suaranya. Ini sesuai dengan hasil tadi terakhir. Jadi
ini tidak ada perubahan, sudah pasti ini dingin ya. Sudah pasti hitungan puluhan menit ini, 10, 12, 15 ini sudah pasti asing. Di evap ini sudah pasti jadi asing. Jadi langkahnya seperti itu. Awalnya bunyi, kemudian ini sudah tidak bunyi lagi, artinya ini sudah halus. Logikanya kalau ada oli ini masuk ke kapiler, filter kapiler masuk ke evap, kemudian ditarik lagi oleh pipa balik ke kompresor ini sebenarnya. Guys, jadi ini sudah pasti jadi.